Halo, selamat datang di Plus Jakarta. Kami hadir untuk mengajak Anda berkolaborasi bangun kota. Memangnya ada apa di Jakarta? Jakarta, sebuah kota dengan 11 juta jiwa yang terisi dalam 661,5 km luasnya, lebih dari 4 abad usianya, punya segudang cerita. Mulai dari kisah asmara, raih cita-cita, membangun keluarga, buat usaha, hingga berkontribusi untuk sesama. Semua itu diisi dalam ragam rasa dan juga asa yang berbeda, tapi ada satu hal yang sama, ada kolaborasi di dalamnya. Menurut KBBI, kolaborasi berarti suatu perbuatan kerjasama. Mari kita telisik. Mewujudkan satu hari yang baik untukmu pergi bekerja misalnya, sudah perlu berbagai tangan di dalamnya. Keluarga yang saling menyemangati, polisi lalu lintas yang menjaga agar tetap lancar dan kamu tidak terlambat, petugas Transjakarta yang menjaga suasana hati supaya terus semangat, hingga petugas tanaman yang merawat setiap tanaman di jalan agar tanaman yang biasa kamu lihat terus rupawan. Jadi, Jakarta bukan hanya lagi tentang aku, kamu, dan dia, tapi kita. Kita dan kota yang sudah berusia lebih dari 4 abad. Kita dan seluruh isi kota saling bertahan. Satu harimu saja dimulai dari satu kolaborasi, bagaimana kalau 469 tahun? Silahkan kau bayangkan. Jadi, saat kota memanggil, ayo kita jawab. Caranya mudah saja. Kamu bisa gunakan seperangkat kecil gawaimu untuk sebarkan semangat kolaborasi kota lewat media. Kamu punya Instagram. Kamu bisa lihat berbagai cerita kolaborasi singkat dan informasi apa yang sedang ada di Jakarta. Mau lebih lagi? Kunjungi saja situs kami di plusjakarta.com. Di sini, kamu bukan sekedar bisa membaca, tapi juga menulis cerita. Ceritakan seluruh idemu, apa yang menjadi gagasanmu untuk bangun kota ini. Lalu diskusikan, siapa tahu bisa terwujudkan. Lebih lagi, kamu punya YouTube yang bisa kamu jadikan sarana untuk berikan gambaran seluruh orang tentang kolaborasi yang sudah terbangun. Yang paling penting, semua akan berakhir dengan dampak. Akan ada sebuah tindakan nyata yang muncul nantinya. Berawal dari perasaan, kesadaran, jadi tindakan. Sudah siap? Selamat datang, teman kolaborasi. Jakarta memanggil. Kini saatnya kita bersatu untuk berkolaborasi. Jadilah bagian dari perayaan kolaborasi Kota Jakarta dalam Jakarta Development Collaboration Network Forum 2020. Wujudkan paradigma Kota 4.0 dengan mengikuti forum diskusi menarik bersama para pakar dan pegiat kolaborasi dalam Community Talks, Policy Discussion, dan International Plenary Discussion. Jakarta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi melalui kompetisi Citizen Collaboration Diary dan membuka peluang lebih luas melalui fitur kolaborasi lainnya pada GDCN Forum 2020. Jadilah saksi penganugerahan bagi pegiat kolaborasi dalam GDCN Lifetime Achievement serta Plus Jakarta Award. Saksikan Jakarta Development Collaboration Network Forum 2020 melalui website gdcn.plusjakarta.com dan kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta. Mari bersama membangun Jakarta. Di tengah berbagai interaksi, tersisip sepenggal cerita tentang keajaiban. Sebuah solusi yang menghadirkan kemudahan. Untuk menikmati momen yang berkesan, menikmati waktu melepas beban, penuh canda tawa, merasa bahagia dalam kesederhanaan. Karena keajaiban adalah nama lain dari kesederhanaan yang menghadirkan kemudahan dalam keseharian. Jika segalanya membutuhkan uang dalam setiap transaksi, mengapa memilih rumit dengan membawa uang tunai berlebih?
Beralih ke cashless berarti selangkah lebih dekat dengan kemudahan. Menghadirkan layanan perbankan digital yang terintegrasi, Bank DKI menawarkan kemudahan transaksi non-tunai dalam genggaman. Memanfaatkan Jack Card dan Jack One Mobile yang merepresentasikan keajaiban dari semua kesederhanaan layanan perbankan. Mengapa memilih rumit jika kemudahan bisa Anda genggam? Karena kami tahu, di balik setiap transaksi, terdapat solusi yang menghadirkan kemudahan. Layanan cashless Bank DKI menawarkan kenyamanan yang tak tergantikan. Sama-sama menyaksikan hasil karya mereka, dan saya mengapresiasi juga kepada Transjakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang autisme untuk berkarya di Indonesia. 3, 2, 2. Change is all around us. Businesses are using new technology to become more connected and efficient. They're using data and analytics to measure every aspect of their performance. They're taking a holistic approach that puts their clients first. And so must we. That's why we believe the time is right to bring all our expertise together under the Korn Ferry brand. We're creating a global firm that sits at the intersection of strategy and talent. We're the world's first dedicated organizational consultants. On a mission to enable every individual, team, and company to exceed their potential. And be more than they ever thought possible. It's a new era for business. It's a new era for Korn Ferry. And it starts now.
kota metropolitan seperti DKI Jakarta tetap tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kampung. Dan saya yakin ini juga berlaku ya untuk kota-kota besar di seluruh dunia. Salah satu kebijakan penyediaan perumahan di ibu kota yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah salah satu bentuk penataan dari kampung ya. Berbicara mengenai kampung kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga telah menerbitkan keputusan mengenai penataan 21 kampung di Jakarta. Kampung-kampung ini kini mulai dibangun dan ditata kembali guna menyediakan kampung hunian yang baik dan tentunya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi warganya. Ya, dan untuk lebih dalam Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah potret kampung kota yang kental dengan sejarah. Dahulu, di atas wilayah dengan luas kurang lebih 10.000 meter persegi itu pernah berdiri Laboratorium Perikanan Batavia. Di kawasan ini pula pernah dibangun gedung akuarium air laut pertama di Indonesia sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Di era pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya, Kampung Akuarium sempat digusur untuk lokasi pembangunan tanggul. Kini, di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kampung Akuarium menjadi salah satu dari puluhan kampung kota yang dibangun dan ditata kembali guna menyediakan hunian yang layak bagi warga. Demi menampung warga kampung yang terkena penggusuran, Pemprov DKI membangun 90 unit shelter yang dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air. Pemprov DKI juga mengembalikan status kependudukan warga Kampung Akuarium. Rencananya, Kampung Akuarium akan dibangun 241 hunian dengan tipe 36 yang terbagi dalam 5 blok dengan konsep kampung susun. Pembangunan yang telah dimulai pada September 2020 itu kini terus berproses dan ditargetkan pembangunan akan rampung pada Desember 2021. Konsep membangun Kampung Akuarium termasuk dalam program bernama Collaborative Action Plan dan Collaborative Implementation Program yang sejauh ini telah dilaksanakan pada 69 RW kumuh. Dalam membangun dan menata kembali kampung kota, Pemprov DKI menggunakan pendekatan kolaboratif. Baik pemerintah, pihak swasta dan juga warga saling berkolaborasi guna mendesain kampung yang berkualitas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan membangun kampung susun akuarium bukan hanya membuat Jakarta maju, tapi juga menjamin warganya bahagia. Tidak hanya kampung di Jakarta yang maju, tapi juga bagaimana memastikan warganya bahagia. Itu tadi salah satu profil dari kampung yang ada di ibu kota, yang pembangunannya ini juga terus berproses agar menjadi hunian yang tentunya baik dan juga layak ya, serta tidak kekurangan apapun. Menarik sekali pendekatan kolaboratif yang dipilih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun kampung kota, dan harapannya ini juga bisa dicontoh nih oleh provinsi-provinsi lain, penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh pihak pastinya juga terlibat dalam prosesnya, mulai dari pemerintah, swasta, komunitas, hingga warganya sendiri. Saya juga ingin kembali mengingatkan, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan jalannya diskusi dialog. Tapi bagi Anda, para peserta webinar yang masih setia bersama kami, jangan lupa bahwa selama diskusi berjalan, para peserta diskusi ini bisa langsung mengetik pertanyaannya via chat room jika Anda bergabung melalui Zoom. Sementara bagi Anda yang menyaksikan lewat channel YouTube CNN Indonesia, bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom komen. Pasti banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebentar lagi saya akan mengenalkan moderator kita pada sesi kali ini, yang luar biasa sekali nih ya, karena moderator kita ini memperoleh master degree-nya in Urban Studies dari University of Amsterdam. Kemudian juga memang sudah banyak sekali menulis tentang isu-isu urban. Ya, jadi nanti tepat sekali pastinya mengupas banyak informasi dari para narasumber yang akan hadir ya. Kita akan sama-sama sebentar lagi bergabung dengan moderator kita, yakni Mbak Evi Mariani, Managing Director The Jakarta Post. Hai Mbak Evi. Halo,
Saya managing editor. Oh, oke, managing editor dari di Jakarta Post. Ya, siapa tahu dipromosin jadi direktur. Kita doain kan, karena kata-kata yang baik bisa siapa tahu menghasilkan. Tapi Mbak Evi, sebelum Mbak Evi nanti akan berbincang dengan 3 orang narasumber yang luar biasa. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa master degree-nya dari soal urban studies ya Mbak, di University of Amsterdam. Kemudian kalau saya baca-baca nih, Mbak Evi katanya awal mula ketertarikannya pernah ada pengalaman menarik di tahun 2002 tentang ini tadi, tentang membahas urban village. Cerita sedikit dong Mbak kepada kita di sini yang hadir, apa sih yang buat Mbak Evi sampai segitu tertariknya menulis tentang hal ini? Saya dulu reporter awal ya, 2002-2003 itu awal-awal penugasan saya itu hampir semua situs penggusuran di Jakarta. Waktu itu zaman Sutioso saya disuruh liputan dulu sama editor. Jadi memang isu kampung kota dan bagaimana warga miskin kota ini tidak diberi hak atas kotanya dilanggar itu memang sudah jadi isu yang cukup dekat ya dengan saya. Tapi yang 3 orang speaker ini juga, wah ini sih ini teman-teman saya semua hormat saya. Dan pasti nanti kita akan menggali lebih dalam lagi ya Mbak ya. Kalau dilihat pasti sudah ada perbedaan di mana sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar menggerakkan semua lini ya Mbak. Tidak hanya pemerintah saja tapi swasta, kemudian masyarakatnya sendiri dan juga melibatkan juga sektor non pemerintah untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan kampung kota yang pastinya juga bisa layak ditempati dan warganya bahagia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung menyerahkan ini kepada Mbak Evi Mariani sebagai moderator pada sesi kali ini. Silakan Mbak Evi. Terima kasih Mayfri. Oke, kita sekarang membahas topik kampung kota yang di sesi ini diterjemahkan ke bahasa Inggris urban village ya. Sebenarnya bisa juga urban kampung ya, karena kampung itu sudah kampung atau kampung itu sebenarnya sudah masuk ke Webster Dictionary, jadi urban kampung, keren. Nah, di sesi ini ada 3 narasumber yang sangat dedikatif dalam kerjanya. Yang pertama itu ada Pak Nur Fauzi Rahman, biasa dipanggil Oji. Beliau itu sekarang Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria DKI Jakarta. Jadi sore Pak Oji puluhan tahun lah ya bergelut di bidang agraria ini. Saya dulu masih muda aja sudah kenal beliau, sudah jago agraria, apalagi sekarang 20 tahun kemudian makin jago lah Mas Oji. Halo Mas Oji. Halo, apa kabar? Baik. Lalu yang kedua, ini teman saya Elisa Sutanajaya. Halo Elisa. Elisa Executive Director, ini Direktur beneran kalau Elisa. Rujak Center for Urban Studies. Rujak ini mengerjakan banyak berkolaborasi dengan banyak warga ya. Sorry, ada suara bocor. Sorry, ya. Oke. Elisa Executive Director Rujak Center. Selamat sore Elisa, yang sudah banyak berkolaborasi dengan warga ya. Nanti kita dengar ceritanya pasti lebih keren lah, lebih asik. Nah, yang ketiga, halo Bu Eni. Bu Eni Rohayati ini koordinator jaringan rakyat miskin kota. Waktu beliau terpilih menjadi koordinator, saya kebetulan datang ke acaranya. Waktu itu warganya banyak banget pada milih Bu Eni. Padahal lawannya laki-laki ya Bu ya waktu itu ya. Iya. Bu Eni menang. Memang ini zamannya perempuan. Apa kabar Bu Eni? Kebetulan ya enggak lah. Sehat. Oke, baik, ini saya mulai dari Mas Oji dulu ya sebagai dari yang wakil dari Pemprov ya. Saya mulai dari Mas Oji dulu. Jadi ini data yang saya dapat nih, ada 445 RW di Jakarta ini disebut sebagai pemukiman padat atau kadang-kadang dilabeli kumuh ya, meskipun tidak selalu tepat saya kira. Intinya ini RW yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar ya. Penduduknya juga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah. Meskipun ya memang mereka sudah berusaha mengurus, tapi mentok ya, susah biasanya nggak dikasih gitu.
Nah, mereka ini rentan digusur dan beberapa sudah digusur seperti yang tadi kita lihat ya, yang Kampung Akuarium. Nah, tapi belakangan ini pola pembangunan partisipatif dalam perbaikan kampung ini diadakan lagi nih oleh Pemprov ya. Dan kali ini yang menarik itu perbaikan kampung ini berkolaborasi. Ya. Mungkin Mas Oji bisa menjelaskan pandangan Pemprov DKI, kenapa ini ada perubahan perspektif lah ya atas kampung kota yang biasanya distigma sebagai sarang preman, sarang orang jahat, sarang penyakit gitu ya. Tapi sekarang ini berubah gitu. Mas Oji bisa cerita sedikit, silahkan. Terima kasih Mbak Evi. Jadi saya ini diminta oleh Gubernur Bapak Anies Baswedan menjadi Ketua Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria. Jadi memang komitmen Gubernur kepada kami di dalam tim penggerak GTRA ini adalah membantu Provinsi DKI supaya bisa memiliki cara baru dalam menyelamatkan kampung-kampung kota yang terancam oleh suatu penggusuran atau dalam istilah lebih luas disebut sebagai reorganisasi ruang yang sangat cepat. Nah, kami bekerja untuk menghadapi perubahan-perubahan ruang yang begitu cepat ya. Jakarta kan menjadi megacity, ya, kota yang sangat besar gitu, yang pertumbuhannya digerakkan oleh para pengusaha-pengusaha yang bekerja dengan maksud mencari kekayaan memang, tetapi lebih daripada itu dia menggunakan ruang kota ya sebagai tempat di mana modalnya itu menjadi suatu penggerak bagi perubahan permukiman kampung kota. Jadi banyak kampung kota berubah menjadi kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, atau apartemen-apartemen yang kelas menengah dan kelas atas. Nah, proses ini itu berlangsung melalui berbagai macam penggunaan keahlian, ya, yang itu juga disertai oleh perubahan kebijakan pemerintahan daerah. Nah, sekarang di bawah suatu pengalaman lama, yakni penggunaan kekerasan, ya, kemudian kriminalisasi dan praktek-praktek yang biasa disebut sebagai penggusuran, itu hendak dihentikan. Jadi kalau ini satu kutipan ya dari Gubernur, kalau ada kampung kumuh, itu yang diselesaikan itu kumuhnya, bukan kampungnya yang diselesaikan. Nah, ini perbedaan komitmen. Jadi komitmennya itu boleh disebut sebagai upaya menciptakan keadilan sosial di ruang kota. Pendek kata disebut sebagai keadilan ruang. Dalam teori, ini adalah spatial justice. Jadi perjuangan keadilan ruang ini itu diperlukan suatu perubahan-perubahan kebijakan di dalam pemerintahan DKI dan juga suatu program dari masing-masing kelembagaan yang diorkestrasi. Jadi tugas kami itu adalah membantu Pemda DKI mempunyai suatu cara baru dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara orkestrasi. Nah, salah satu istilah yang penting tadi disampaikan oleh Mbak Evi itu adalah kolaborasi. Jadi ceritanya adalah bahwa kawasan-kawasan yang tadinya kampung kota itu masing-masing ya ada 21 wilayah yang ditetapkan terlebih dahulu oleh keputusan Gubernur 878 itu pada tahun 2018 menjadi suatu wilayah yang dipastikan bahwa itu ditata ulang tanpa menggusur. Nah, ini perlu suatu cara yang baru yang ini dikerjakan dengan suatu model. Nah, model ini
Itu tolong dibuka pada halaman 8 dari slide saya itu, bahwa nomor 1 itu memang itu ada pengorganisasian rakyat, ya, yang itu punya kekuatan kolektif yang otonom, dan kemudian dia mampu berpartisipasi. Jadi apa yang dilakukan oleh jaringan rakyat miskin kota, nanti Ibu Eni akan menyampaikan pengalamannya, itu adalah dia ikut membentuk proses kebijakan di dalam pemerintahan DKI. Dimulai dengan satu perjanjian politik dengan calon gubernur pada masa kampanye, kemudian ini terwujud melalui suatu keputusan gubernur ketika gubernur sudah berada di dalam posisi formalnya. Nah, baru kemudian pemerintahan DKI itu punya suatu cara baru, ya, pembangunan pro orang miskin atau pro poor biasanya disebut begitu, untuk meningkatkan suatu cara akses rakyat miskin pada tanah dan permukiman yang layak. Nah, teman-teman seperti Universitas Indonesia, kemudian teman-teman di organisasi non pemerintah seperti di Rujak Center for Urban Studies, Urban Poor Consortium, dan lain-lain, itu adalah koalisinya dari jaringan rakyat miskin kota dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kampung. Nah, apa yang didorong oleh gugus tugas reforma agraria di tingkat pemerintahan DKI, supaya ada suatu perubahan kebijakan dan investasi publik, sehingga anggaran pemerintah dan asistensi teknisnya dilakukan untuk suatu pembangunan permukiman di atas status penguasaan tanah yang sudah aman. Nah, dengan demikian kita punya suatu cara baru. Nah, percontohan yang disebutkan tadi di Kampung Akuarium adalah satu dari 21 kampung yang nanti kita akan berikan perlakuan supaya ada status penguasaan tanah yang pasti, baru kemudian pembangunan permukiman secara kolektif. Itu Mbak Evi. Oke, menarik banget Mas Oji soal penguasaan apa Mas tadi? Penguasaan tanah atau? Iya. Jadi itu adalah penguasaan tanah yang statusnya itu memiliki kepastian. Oke. Itu menarik banget, tapi karena kita fokus di kolaborasi, saya mau pindah nih tanya ke Bu Eni ya, sebagai koordinator JRMK. Kalau kita di sini sih sudah tahu loh ya JRMK apa ya gitu, tapi saya kira ada beberapa orang yang mungkin nggak tahu. Bu Eni mungkin bisa cerita sedikit singkat saja tentang apa itu JRMK dan apa yang sudah dilakukan dalam kolaborasi penataan pemukiman ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Eni, saya koordinator JRMK. JRMK itu adalah sebuah organisasi rakyat, Mbak Evi, yang pengurus dan anggotanya itu berasal dari kampung atau dari warga biasa, juga dari PKL dan becak gitu. Adapun visinya JRMK sendiri yaitu memperjuangkan soal-soal hak-hak dasar, yaitu soal hunian yang layak, soal bagaimana mengakses kesehatan, bagaimana mengakses soal air bersih dan juga fasilitas pendidikan yang baik gitu. Nah, JRMK sendiri mempunyai 3 strategi yang biasa kami pergunakan dalam mengorganisir warga, yaitu strategi pengorganisasian, yaitu bagaimana JRMK menyatukan, mengorganisir warga, lalu menyatukan mimpi untuk meraih mimpi itu secara bersama, gitu. Nah, lalu yang kedua soal advokasi. Kami bagaimana JRMK berupaya merubah satu kebijakan atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat untuk meraih pemenuhan hak secara adil dan merata gitu. Contohnya gini, ada kebiasaan di masyarakat yaitu seorang ibu rumah tangga yang biasanya hanya taunya kasur, dapur, dan sumur yang tidak biasa terlibat dalam satu kegiatan, sekarang sudah mulai berubah, mulai dilibatkan dalam rapat-rapat baik di tingkatan kampung maupun di pemerintahan. Lalu bagaimana kami audiensi ke para dinas dan pemerintahan mengajak para ibu-ibu untuk mencoba bersuara, mengaspirasikan apa yang menjadi mimpi, berani membuat konsep penataan kampung secara bersama para pendamping kayak gitu. Lalu yang ketiga soal jaringan. Tentunya JRMK tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, dalam mengorganisir warga. Kami berjaringan dengan beberapa akademisi, dengan organisasi, juga dengan praktisi. Nah,
Semua itu juga media massa. Semua itu kami lakukan semata-mata untuk meraih mimpi itu tadi, untuk mencapai perubahan kebijakan, gitu Mbak. Iya. Maaf, ini slide-nya bisa ke slide yang ke halaman 7, bisa tolong ada logo-logo itu yang Mbak Eni bilang kolaborasi itu. Nah, itu. Nah, ini saya mau pindah ke Elisa yang logonya salah satunya ada di slide-nya Bu Eni tuh, gitu kan. Jadi memang JRMK ini seperti Bu Eni tadi bilang ya, kolaborasinya banyak. Bahkan saya pernah dapat data katanya pada satu momen itu bisa ratusan yang bantuin 21 kampung di bawah JRMK itu ya. Mulai dari mahasiswa arsitektur, lawyer, macam-macam lah ya. Nah, yang paling penting dan paling kontinu perannya itu selama ini memang Rujak ya. Nah, Elisa ini Executive Director Rujak, mungkin bisa cerita sedikit tentang kolaborasinya, tentang kenapa Kampung Kota, dan apa saja yang sudah dikerjakan selama ini. Ya, terima kasih Evi. Ya, jadi memang salah satu misi Rujak itu adalah bekerja bersama dengan masyarakat untuk melakukan perubahan melalui produksi pengetahuan secara bersama-sama. Nah, di sini kenapa Kampung Kota? Memang dari dulu sejak kami berdiri, bahkan sebelumnya para pendirinya itu menolak penggusuran paksa dan segala bentuk penggusuran lainnya. Nah, karena itu selain hanya cuma menolak, kita nggak mau cuma berhenti di soal tolak-tolak saja, tapi juga harus memberikan solusi. Solusinya apa? Dan solusi itu hanya bisa muncul jika kita berkolaborasi, bekerja sama bareng-bareng secara sama rata dan saling menghormati dengan masyarakat yang terdampak gitu, ataupun masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan tersebut. Nah, karena itu seperti itulah bisa muncul kolaborasi itu, dan itu kenapa itu penting gitu. Nah, kenapa kampung? Mungkin saya bisa, tadi ada istilah yang menarik di awal ya, tadi sempat dibilangin kampung kumuh gitu ya. Cuma ini saya mau, kalau boleh izin sama moderator, boleh saya pakai silahkan, monggo. Untuk meluruskan sedikit bahwa kampung tidak selalu kumuh tidak selalu ada hanya di kampung. Mungkin balik ke slide pertama ya. Jadi sejak awal mula belum ada NKRI, Jakarta itu memang isinya sebagian besar kampung. Jadi yang gambar sebelah kiri itu adalah Jakarta di tahun 1930, yang sebelah kanan itu Jakarta tahun 2020, di mana yang warna hijaunya itu adalah kampung. Sementara yang di peta 1930 itu pun kampung. Jadi memang sejak dulu kampung selalu berdampingan dengan yang apa yang kita sebut dengan formal ataupun bangunan megah, dan saling membutuhkan gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Nah, mungkin slide berikutnya. Dan kampung itu tidak unik. Slide berikutnya, Mas. Kampung itu nggak unik cuma punya Jakarta saja, karena kita bisa lihat di kota-kota lain. Bisa tolong slide berikutnya nggak? Ini belum berpindah ya slide. Nah ya, itu di Jakarta, di Tokyo, di India, kota-kota India, Taipei, ke Seoul, itu punya banyak bentuk permukiman yang dibentuk oleh warganya secara sosial. Nah, kita bilangnya istilah internasional itu social habitat production. Ini sudah istilah baku ada di dokumen-dokumen dari UN Habitat seperti New Urban Agenda. Jadi itu bukan hal yang gimana-gimana. Nah, lalu dan saya ingin membuktikan juga kampung itu tidak sama dengan kumuh. Mungkin slide berikutnya. Ini saya tunjukkan foto montage, yang warna hijau adalah kampung, saya dapatkan dari paper Abidin Kusno, lalu kami GIS-kan lokasi kampung ada di mana saja, lalu ada sedikit warna orange, itu adalah lokasi RW kumuh, dan kita bisa melihat ada daerah-daerah yang bukan kampung gitu, jadi permukiman formal, real estate, ruko-ruko, bisa jadi kumuh juga, karena sekali lagi kampung itu bentuk permukiman, model permukiman, cara orang memproduksi permukiman, sementara kekumuhan itu kata sifat. Jadi jangan disamakan gitu. Jadi sekalian ya, ini betul. informasi. Ya, betul. Itu betul, memang aku juga sering lihat. Oke. Alisa mau lanjut slide-nya atau udah? Sementara ini mungkin itu dulu. Oke.
Sebenarnya ini tadi saya lihat, cek udah ada beberapa pertanyaan, tapi kita lanjut dulu supaya agak fokus ya, karena ini udah mulai panas nih, udah mulai seru lah ya. Jadi gini Mas Oji, untuk Pemprov sendiri, ini banyak orang ya, ini banyak orang bukan saya, banyak orang yang mengatakan kalau warga miskin tuh jangan di tengah kota gitu ya, nggak boleh bikin rumah di dekat Kelapa Gading misalnya ya, atau di dekat Menteng gitu, harus digusur gitu di pinggiran, nggak bisa bayar PBB gitu kan, nggak sanggup bayar PBB gitu. Nah ini menarik Mas yang tadi Mas Oji bilang tentang keadilan ruang, terus juga tentang kepastian hukumnya itu kan penting juga ya Mas ya, supaya mereka nggak sewaktu-waktu bisa dibilang lu nggak pantas di sini, jelek gitu kan, ini udah SCBD misalnya gitu. Gimana Mas dari Pemprov nih sekarang gitu? Ya itu memang pandangan sebagian orang yang hidup di dalam satu posisi sebagai kelas menengah ke atas dan kemudian berada di dalam perencana yang hendak mengutamakan bagi kelas menengah ke atas dan menengah itu. Gitu. Tetapi coba lihat gambar slide 2 saya itu ya. Tetapi ini kan pada kenyataannya seperti tadi disampaikan oleh Elisa ya. Ini kampung-kampung ini itu kan sebenarnya suatu ciri khas Jakarta. Yang kalau di slide 2 itu kalau dilihat ya, dia makin lama makin terancam oleh kehadiran gedung-gedung tinggi yang itu bisa berupa usaha perdagangan, usaha perkantoran, atau usaha apartemen. Jadi gedung itu sebenarnya makhluk hidup. Kalau dilihat tadinya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau lebih, itu belum ada di sana gitu. Nah sekarang dia hidup. Bayangkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Dia itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Wilayah yang dimakan adalah wilayah-wilayah kampung kota ini. Nah, mereka yang berada di dalam posisi menghidupkan ya gedung-gedung besar itu tentu ada di dalam pandangan yang tadi Evi sampaikan. Nah, sementara orang-orang yang berada di dalam upaya menyelamatkan kampung itu memikirkan cara baru begitu supaya mereka selamat. Nah, karena ini situasinya adalah ketimpangan yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa kampung-kampung kota ini tidak boleh dihilangkan di dalam prinsip-prinsip keadilan sosial. Nah, karena prinsip keadilan sosial ini sesuatu yang sesungguhnya perlu diwujudkan di dalam keadilan ruang di perkotaan. Biasanya reforma agraria itu diperjuangkan di pedesaan, itu menyangkut konsentrasi penguasaan tanah untuk perkebunan atau industri kehutanan atau pertambangan atau pembangunan infrastruktur yang lain-lain. Tetapi memakai konsep reforma agraria untuk perjuangan keadilan sosial di perkotaan, itu kita memerlukan suatu cara baru. Karena berbeda dengan yang biasa di pertanian ataupun di pertanian kehutanan atau agroforestry atau di bagian pinggir pantai untuk silvofishery atau nelayan gitu untuk pertambakan dan lain-lain. Itu di kota adalah permukiman. Nah, karena itu perjuangan untuk hak bermukim, nah itu penting sekali. Tolong dibuka pada slide nomor 5. Jadi nomor 1 yang harus diselesaikan adalah status penguasaan tanahnya. Jadi pemilik-pemilik kampung kota yang tidak memiliki satu status hukum karena informalitas dari sejarah keberadaannya, itu harus diberikan status kepemilikan. Nah, sekarang ada yang namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu pendaftaran tanah hak milik individual. Yang biasanya untuk kampung-kampung kota itu nggak bisa, gagal. Karena apa? Karena dia tidak memiliki satu asal-usul pembelian. Ya, bukti-bukti akte pembelian, bagaimana sejarah dia bermukim di situ, itu tidak mencukupi untuk bisa diberikan status kepemilikan individual. Dan kalau dikasih kepemilikan individual, terdapat suatu konsekuensi, yakni kemungkinan perdagangan pasar tanah gitu. Nah, orang yang akan beli itu adalah orang yang kuat, yang kaya. Jadi mereka mungkin akan tergeser ke tempat yang lain. Jadi bukan hanya penggusuran yang bisa membuat mereka
berpindah dari situasi tengah kota ataupun di pinggir kota ke wilayah yang lebih pinggir lagi, tetapi juga karena adalah transaksi tanah apabila hal ini diberikan status kepemilikan individual. Karena itu status kepemilikan tanahnya itu sebaiknya diberikan secara bersama, sehingga ini konsep baru ya Mas ya? Iya, ini dia. Jadi kami mencoba bahwa ini ada di dalam status kepemilikan yang bersama. Nomor 2, ketika wilayahnya itu adalah aset pemilikan daerah, seperti yang terjadi di Kampung Akuarium, maka pemerintah DKI selayaknya memberikan status bagi masyarakat itu sebagai bagian dari pengelola tanah itu. Nah, pemanfaatan tanah untuk permukiman itu harus dibuat suatu usaha bersama. Dalam hal ini, yang sudah dicontohkan oleh Akuarium adalah bikin koperasi. Jadi koperasi ini nanti akan menjadi pengelola bangunan yang disebut sebagai kampung susun. Jadi ini beda dengan rumah susun yang satuannya unit-unit individual. Yang Pemda DKI bikin UPT, unit pelaksana teknis, ya rusunawa, dan kemudian disewakan pada individu-individu. Ini tidak begitu. Ini diusahakan oleh koperasi yang merupakan bagian dari pemilik dari unit-unit bangunan itu. Dan di dalam kasus Akuarium, dia adalah para korban penggusuran pada masa yang lampau. Jadi investasi sosial oleh pemerintah DKI itu berujung pada satu kepastian penguasaan tanah, itu yang pertama tadi saya bahas, dan kedua adalah satu usaha bersama untuk kampung susun yang dikelola oleh koperasi warga ini. Nah, ini sesuatu perubahan yang besar di dalam cara bagaimana kita menghubungkan antara penguasaan tanah dengan hak bermukim dari warga dengan fasilitas pembangunan permukiman. Itu Ibu Evi. Oke, ini memang banyak sekali ya unsurnya ya. Bu Eni, sebelum saya bertanya yang closing statement ke Bu Eni, saya mau tanya dulu nih, karena banyak ya, ada koperasi, lalu saya perhatikan juga misalnya keterlibatan warga itu kan luar biasa sejak awal ya, sejak bikin gambarnya gitu kan, harus bicara sama arsitek, kayak warga harus puluhan mungkin ratusan meeting gitu Bu Eni. Mungkin bisa cerita lebih jauh soal itu, apa aja sih yang JRMK persiapkan supaya bisa membantu Pemprov ini? Oke, saya setuju dengan Mbak Elisa tadi bahwa kampung tidak selalu harus dipandang sebagai perkampungan kumuh, bahwa kumuh ini bisa terjadi di mana saja gitu. Buktinya apa? Buktinya adalah kami sudah berhasil bagaimana caranya kami menyatukan warga. Lalu dalam wadah koperasi kami sudah berhasil membentuk koperasi di 16 kampung dan PKL. Artinya warga sudah punya kesadaran untuk mengorganisir diri, itu tidak lalu bagaimana mereka bisa membuat konsep berani bermimpi gitu. Bagaimana di kampungku ke depan mau seperti apa gitu. Nah, juga ini sedang berproses juga JRMK, bagaimana JRMK memperluas kampung-kampung baru. Sudah ada 14 kampung dan PKL yang siap sedang berproses untuk mendapatkan legalitas soal koperasi gitu. Artinya bahwa warga ini sudah tidak lagi mungkin kalau dulu masih terpecah-pecah gitu, tapi sekarang sudah terbukti bisa menyatu. Terbukti pada tahun 2017 kami berani mencoba menyatukan visi untuk melakukan kontrak politik dengan Gubernur terpilih Bapak Anies Baswedan dalam hal ini. Dan ada beberapa tuntutan yang kami ajukan ke Bapak Anies Baswedan, yaitu antara lain soal legalitas tanah, dan soal hak atas pekerjaan gitu. Nah, saya tahu betul itu luar biasa Bu Eni. Mungkin bisa kasih tahu saya dulu sedikit, sorry saya potong sedikit aja. Di JRMK ini kira-kira berapa ribu Bu ininya? Anggotanya ya, di dalam jaringan. Kalau kami mengukurnya kampung ya Mbak. Saat ini JRMK ada di 18 kampung yang kami dampingi, lalu ada penambahan 14 kampung. Sebarannya di Jakarta Utara dan Barat. Di utara sendiri ada di Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kebonjeruk, dan Pinangsia. Lalu di utara ada di Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, lalu Kecamatan Tanjung Priuk, dan Kecamatan Cilincing gitu. Jadi ada beberapa. Itu ribuan atau ratusan Bu Eni? Ribuan Mbak. Puluhan ribu nyampe nggak? Sepertinya belum. Gitu. Tapi ini dalam upaya Mbak. Kita mencoba mengorganisir kampung-kampung untuk
mencoba menyatu, dan tapi tidak hanya secara jumlah saja yang kami inginkan, banyak tapi tidak punya modal. Nah, secara materi kami juga sedang berupaya dengan terbukti ada usaha dalam koperasi sebagai wadah. Lalu juga ada peningkatan kapasitas. Jadi di samping secara jumlah banyak, punya duit, tapi juga pinter gitu maksudnya. Nah, ini akan menjadi nilai tawar, Mbak. Kita akan tawarkan ke pemerintah selanjutnya. Kita kan nggak tahu, Mbak, pemerintah selanjutnya apakah tetap seperti Pak Anies yang bisa diajak berkolaborasi atau bagaimana. Nah, kita harus bersiap diri, harus antisipasi lah gitu. Maka kami mengumpulkan modal saat ini, memperbanyak anggota, punya modal, punya duit, punya wawasan yang cukup. Lalu itu akan kita tawarkan ke pemerintahan, kita tukar dengan program yang memihak kepada warga miskin kota. Seperti itu, Mbak. Luar biasa ininya, makin kenceng aja ini JRMK. Saya ini kelihatannya Ibu Eni ngomong kayak gampang ya, tapi saya tahu betul tuh kerja luar biasa ya Bu ya, kerja keras banget ya. Oh iya Mbak, pasti. Bu Eni itu susah bikin janjinya. Enggak juga Mbak. Oke, kita tinggal punya 20 menit dan ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin saya nanti setelah ke Elisa saya pilih satu atau kalau ada waktu 2 pertanyaan. Berikutnya Elisa, itu saya kemarin lihat presentasi kamu ya, kayaknya gambarnya menarik-menarik nih soal contoh-contoh kolaborasi. Bisa dikasih lihat sambil dikasih penjelasan coba, ininya. Boleh sambil, tadi sudah ada penampilan satu ya di teaser yang Kampung Akuarium, tapi mungkin sekali lagi panitia bisa minta tolong untuk tampilkan slide nomor 5 yang ada gambar Kampung Akuarium. Sekaligus saya menjelaskan kenapa itu kok bisa beda, kan selama ini pemerintah sudah lama bilang partisipasi, lalu bedanya apa sih gitu dengan yang sekarang? Betul, itu betul. Ya, ada hal yang paling penting pada saat penyusunan perencanaan Kampung Akuarium itu ada istilah yang sebenarnya kami pinjam dari masyarakat adat, yaitu partisipasi yang bermakna, yang setara, kalau bahasa Inggrisnya free, prior, informed consent. Nah, itu yang sesungguhnya gitu, di mana semuanya sama-sama memahami resikonya, lalu mengambil keputusan dengan sadar. Termasuk belajar dari kesalahan. Ini banyak sekali kesalahan yang berulang-ulang yang terjadi, salah paham dengan pemerintah dan sebagainya. Tapi itu semua jadi pembelajaran bersama, baik oleh Rujak, JRMK, UPC maupun oleh warga Kampung Akuarium sendiri. Nah, itu adalah kunci yang paling penting. Kalau cuma partisipasi tokenism, itu nggak bakal jalan. Mau kolaborasi macam apapun nggak bakal jalan, bubar jalan gitu ya. Sebagus apapun naskah akademisnya dan ataupun kebijakannya ataupun dan segala macam itu nggak akan jalan. Lalu mungkin sekaligus beberapa konsep desain lainnya. Di sini berbeda dengan rumah susun tadi Bang Oji sudah menjelaskan, tapi secara desain juga kelihatan. Berikutnya Mas, gambar berikutnya. Nah, itu juga secara DNA ini dibuat dengan sadar oleh warganya, tahu akan ada cagar budaya di situ, makanya dibuat lapangan. Lalu di gambar berikutnya, dan ini sengaja dibuat seperti mesanin. Next slide berikutnya. Nah, ini sengaja dibuat mesanin supaya ada ruang bersama, saling ketemu, saling menjaga, dan nggak kehilangan visual. Jadi ini yang pilih warganya. Ya. Aku nanya dikit nih. Ini berapa kali meeting sampai jadi kayak gitu? Terus itu warganya dari awal ikut desain berarti? Dari sejak penggusuran bulan ke-6 itu sudah mulai desain, karena waktu itu desain dipakai sebagai daya tawar. Mereka tuh hebat, punya semangat terus jalan terus gitu. Nggak tahu, mungkin kalau dihitung ratusan kali ya. Karena kita nggak pernah bikin daftar hadir sayangnya. Makanya beda kerjanya. Ya, lalu yang gambar berikutnya bisa lanjut lagi. Nah, ini akhirnya seperti yang tadi ada di perspektif berikutnya, Mas. Nah, ini saya juga mau kasih contoh yang Kampung Lengkong berikutnya. Nah, ini yang menarik karena ini kolaborasi terbaru yang bergerak di sini dari camat dan wali kota Jakarta Utara. Ini camat Semper Barat kalau nggak salah, saya lupa namanya Semper mana. Di mana itu yang ini lokasinya? Jakarta Utara dekat Tanjung Priuk. Nah, di sini ada
kelompok warga yang bersengketa dengan PT, tanahnya tiba-tiba diklaim, lalu akhirnya ada kriminalisasi segala macam, tapi akhirnya bisa negosiasi dibantu oleh gubernur, wali kota maupun camat, juga didampingi oleh LBH Jakarta dan tentu saja oleh JRMK dan UPC, akhirnya bersepakat, oke, bikin koperasi, lalu mencari lahan baru, dan ini sama prosesnya juga mereka sadar juga memilih sendiri konsekuensinya apa, sadar bahwa ternyata harus dipotong rumahnya, harus dipotong lahannya, harus pindah, dan sekaligus terus sambil ini ya nawar sama PT dan sebagainya, dan ini selalu difasilitasi oleh camat. Nah ini saya belum pernah melihat itu sebelumnya terjadi, jadi ini cukup berubah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah ini mungkin berikutnya supaya kelihatan sedikit kayak apa sih bentuknya. Di sini juga ada konsep di mana warga tetap bisa bekerja di bagian bawah, di slide berikutnya Mas, lalu di atas menjadi rumah mereka, dan tetap misalnya dulu ada yang punya usaha kontrakan, itu menjadi milik bersama, gitu, menjadi milik koperasi, lalu nanti dibagikan kepada warganya. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi di kampung menginspirasikan pada yang lain juga, karena begini, kampung itu bukan notabene hanya orang miskin saja yang tinggal. Sebenarnya banyak sekali daerah di Jakarta yang menengah ke atas itu pun kampung. Contohnya Kampung Duku Atas, itu kampung sebenarnya, masih bentuknya seperti kampung gitu. Nah ini sebenarnya bisa juga melakukan regenerasi atau peningkatan karena ternyata di Jakarta, mungkin slide berikutnya Mas. Ya berikutnya lagi biar cepet aja. Nah ini sebenarnya banyak sekali lahan yang underutilized. Jadi Rujak meneliti dan kita melihat kayaknya di hampir seluruh kelurahan di Jakarta Pusat itu ada banyak lahan yang intensitasnya rendah, tidak tinggi gitu loh. Jadi dan sebenarnya kalau dimanfaatkan secara maksimal itu banyak yang bisa optimal, banyak yang bisa menjadi hunian terjangkau. Nah ini ada beberapa contoh yang kami temukan. Berikutnya Mas. Next, ini di Cideng kami ketemu, dan ini kumuh sebenarnya karena banyak ruko yang sudah jelek, dijual-jual, nggak laku. Dan kalau misal dilakukan densifikasi, konsolidasi lahan kecil-kecilan, sebenarnya dia bisa menjadi bentuk hunian terjangkau di tengah kota. Jaraknya cuma 2 kilo dari Istana Negara. Mungkin berikutnya biar cepat aja. Next. Nah ini jelek nih, dijual semua, nggak laku dan segala macam, udah bertahun-tahun. Berikutnya, ini kumuh juga sebenarnya. Nah ini kalau berikutnya. Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan jalur Transjakarta, itu bisa menjadi solusi hunian tanpa memikirkan parkir mobil gitu loh. Karena kan udah dekat Transjakarta dan segala macamnya. Berikutnya, ini cuma gambar-gambar saja. Nah, ini kami sengaja coba desain, misalnya 10 lantai sebenarnya bisa dapat berapa 40 unit, dan sebenarnya kalau model kerjasamanya cocok, koperasi, PT, atau kerjasama dengan pemilik tanah, itu bisa diatur supaya dia harganya terjangkau gitu. Berikutnya lagi, ini ada lagi misalnya contohnya di Ben Hill, sekitar 60% lahannya, cuma sepelemparan batu dari Sudirman kan ya, itu underutilized. Artinya pada koefisien dasar bangunannya rendah, lantainya cuma 2. Itu sebenarnya nggak bisa diterima di tengah kota ada yang seperti itu gitu. Nah ini sebenarnya bisa dioptimalkan dan diubah jadi hunian terjangkau. Ya berikutnya lagi, mungkin cepat aja, ini yang terakhir di Sunter juga sama, banyak lahan-lahan yang underutilized dan juga condong ke kumuh gitu, dan bisa ditingkatkan berikutnya. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi di kampung bisa terjadi di manapun, di kampung akuarium, di Lengkong, itu bisa mungkin terjadi di manapun juga. Ya. Kalau di Amerika kayak ada bangunan lama yang bertingkat-tingkat, berpuluh-puluh tingkat terus dibom gitu kan, dibom boom, terus dibikin yang baru gitu, orangnya tergusur semua. Oke, ini saya agak lumayan banyak banget informasinya, dan saya kira luar biasa ya inovasinya, hal yang harus dipikirkan. Memang tidak mudah kolaborasi itu, tapi pengetahuan ya, tadi Elisa sempat bilang produksi pengetahuan. Ini pengetahuan baru ini muncul ya, dan ini kan sangat berbeda dengan isu-isu ketika penggusuran 2003, waktu zaman Sutioso 2003-2004, Fauzi-Bowo 2007, lalu zaman Jokowi dan Ahok itu 2014, 2015, 2016, itu kan saya kira percakapannya itu sederhana aja gitu, nggak sebanyak ini gitu inovasinya, cuman gusur pindahin gitu kan,
25 kilo jauhnya gitu, dan dibikinin rusun. Nah kebetulan nih ada pertanyaan untuk ke semua narasumber, tapi karena kita waktunya cuma 11 menit, tolong banget di pendek aja jawabnya. Dari M. Rizky Iksani dari MRT Jakarta, ini bertanya kaitannya dengan revitalisasi kampung kota dan atau slum. Apa pendapat narasumber dengan pembongkaran slum untuk rusun? Nah ini nih, apa sih bedanya kampung susun dengan rusun? Coba mungkin dari Bu Eni dulu kali ya, sebagai yang pasti pernah mendengar kisah-kisah. Kalau kampung Bu Eni di Marlina kan masih aman ya Bu ya? Yang teman-teman Bu Eni nih gimana? Cukup aman. Saya jadi kalau yang teman-teman Bu Eni yang pindahin ke rusun gimana nih Bu? Ya, ceritanya? Ya, banyak sih ya beberapa yang dipindahkan ke rusun. Tapi nih mohon maaf nih, kalau bagi kami rusun itu bukan solusi Mbak, tapi pemindahan ke rumah susun adalah pemiskinan baru kalau bagi kami. Kenapa saya bilang pemiskinan baru? Secara kebiasaan mereka akan hilang adat istiadat yang biasa mereka lakukan di kampung, itu tidak akan terjadi lagi di rusun. Lalu soal ekonomi, secara ekonomi kita bayangkan nelayan dipindahkan ke rumah susun, bagaimana mereka bisa mengawasi perahu-perahu mereka. Nah, bagaimana mereka mengelola hasil tangkap laut mereka. Nah, yang kayak gitu itu yang kita tidak setuju tentunya. Nah, kalau beda sekali tentunya dengan kampung susun, bahwa kampung susun ini pengelolaannya itu dikelola oleh koperasi, artinya menjadi milik bersama, menjadi tanggung jawab bersama gitu. Dan tempatnya tidak jauh dari pemukiman kami sekarang gitu. Nah, itu harapan kami gitu. Iya. Itu betul. Ya, makasih Bu Eni. Mas Oji nih gimana nih Mas? Jadi memang kalau rusun itu adalah suatu tempat di mana para pihak yang digusur itu ditempatkan kembali. Nah, ini kan masalah. Kenapa? Pertama, betul tadi Ibu Eni katakan salah satunya, rasa sekampung itu. Itu kan berbedaan sama yang lain-lain itu sekampungnya itu yang masalah. Kemudian dipecah-pecah menjadi orang per orang. Jadi ada orang per orang diperlakukan sebagai unit pertamanya. Dan itu bersifat sewa-menyewa. Ya, ketika tidak sanggup membayar sewa, dia melakukan suatu penghentian atau dijual kepada pihak yang lain. Dan ini terjadi banyak. Nah, tadi disebutkan juga mengenai wilayah pekerjaan. Ada studi dari Universitas Indonesia, Fakultas Arsitektur, itu menstudi tentang bagaimana orang yang hidup di rumah susun itu. Ternyata dia memang pendapatannya semakin rendah. Kemudian, ya, social support atau dukungan sosial terhadap pendapatan ekonominya tidak bisa didapat. Jadi kalau orang di kampung, itu kan dia bisa menyewakan satu kamarnya. Dan itu artinya kepastian pendapatan buat keluarga itu gitu. Dia juga bisa bikin warung gitu. Yang di warung itu terjadi suatu transaksi, bisa juga berhutang duluan dan kemudian dia bisa survive gitu. Tapi ketika dia berada di dalam unit individu di rusunawa, itu nggak bisa dilakukan itu. Ya, nggak boleh buka warung, betul. Nggak boleh buka warung, dan ada proses yang itu menyulitkan, menambah sulit mereka hidupnya. Nggak ada satu rasa sekampung. Karena itu yang dibuat di dalam konsep ini pun boleh saja dia bersifat ke atas tinggi gitu, tetapi modelnya adalah kampung susun. Artinya sama-sama high rise, tapi yang ini kolaboratif, yang ini top down gitu mungkin ya. Jadi tidak ada suatu pembedaan bahwa kampung itu harus rata di tanah, nggak bisa. Kampung bisa dibikin tinggi juga gitu. Dan itu persoalan desain arsitektur dan suatu desain sosial. Bedanya rusunawa itu nggak ada desain sosialnya. Nggak ada desain sosialnya. Ya, namanya. Yang mau dibangun di kampung akuarium dan kampung-kampung yang lain, kalau dibangun suatu yang kampung susun, itu koperasi sudah bekerja dari awal gitu. Koperasilah yang menjadi pengelola gitu, yang Ibu Eni katakan. Dan ini penting sekali di dalam kebijakan pemerintahan daerah untuk melihat perbedaan babak-babak partisipasi masyarakat. Ya, sebelum Ibu Eni bikin suatu pengorganisasian jaringan rakyat miskin kota, bikin kontrak politik dengan calon gubernur Anies Baswedan pada waktu itu kan sebelumnya konfrontasi. Jadi babaknya babak konfrontasi gitu. Masuk babak partisipasi ketika dibuka pintu ada janji politik yang disepakati bersama begitu. Dan kemudian masuk dalam babak per babak. Sampai ini babak per babaknya harusnya bisa diteorikan gitu.
Ya, tadi Elisa katakan ini bukan tokenism, bukan. Ini aktif. Rapatnya Ibu Eni itu seperti tadi pertanyaan, berapa banyak rapat di akuarium? Itu juga sama pertanyaan ke Ibu Eni. Berapa banyak rapat ke Pemda yang dilakukan oleh Ibu Eni? Itu beneran. Itu tanpa partisipasi langsung. Ya, yang diberikan informasinya cukup. Dan kemudian ikut mengambil keputusan, itulah yang disebut sebagai demokratisasi di dalam pengambilan keputusan pejabat publik gitu. Nggak bisa lagi sentralistik, elitis gitu, yang tersembunyi, tidak transparan, tidak terbuka, dan kemudian tidak partisipatif di dalam pengambilan keputusan. Nah, gugus tugas reforma agraria itu bermaksud merumuskan sesuatu advis kebijakan buat gubernur dan badan-badan pemerintahan daerah melalui proses partisipasi itu. Gitu. Oke. Itu hal baru ya, kayaknya mungkin nggak mudah juga sebenarnya buat Pemprov, jangan-jangan, tapi nanti jadi panjang kan kalau kita bahas itu. Takutnya nanti udah konfrontasi, partisipasi, terus jangan sampai amit-amit menjadi konfrontasi lagi ya Bu Eni ya. Harus lanjut terus ini. Nah Elisa nih mungkin nih dari sisi arsitektur, sisi desain mungkin, tolong singkat aja sorry ini soalnya tinggal 5 menit lagi. Jadi apa yang bedanya, kampung itu punya morfologi unik. Nah, morfologi unik, jalan-jalan yang sempit, bentuk klaster ruang publik bersama, yang kalau misalnya kalau cara MRT, karena pertanyaan dari MRT strateginya adalah konsolidasi tanah vertikal, di mana kampung-kampung di Duku Atas atau manapun hendak diubah menjadi superblok. Begitu dia berubah secara arsitektur dan morfologi menjadi superblok, maka hilang semua keunikan, hilang semua produksi sosial yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, kalau misalnya kita berkaca, contohnya yang punya MRT super keren, contohnya Jepang atau Tokyo, kita lihat di belakang Shibuya itu masih banyak parsel-parsel kecil, tapi bedanya dia 4 lantai, 8 lantai, dan tumbuh sendiri. Nah, itu yang seharusnya MRT lakukan, bukannya mengkonsolidasikan jadi satu lalu diubah jadi kayak taman anggrek gitu. Nah, itu yang bedanya antara kampung susun dan rumah susun ataupun nanti apartemenisasi ala pasar rumput atau sebagainya. Begitu pasti akan hilang semua seperti yang tadi Bang Oji sudah ceritakan apa yang hilang dari yang sebelumnya itu. Oke. Ini menarik semua, benar deh. Cuman ini kita cuma sejam, jadinya kayak terasa nggak cukup ya. Banyak yang pengen aku tanya jadinya. Sebelumnya saya mohon maaf pada penanya karena tidak bisa ini semua ya. Saya tanyakan semua di sore ini. Ini 3 menit terakhir saya minta closing singkat aja karena cuma 3 menit ini. Pertanyaannya harapan ke depan ya. Jadi dari Bu Eni mungkin bisa dimulai dulu, kan Bu Eni dulu kontrak politik ya, elektoral ya. Gimana ini supaya menjaga supaya beyond di luar politik elektoral nih, siapapun pemimpinnya nih bisa jalan terus nih, keadilan tata ruang, keadilan sosial ini, kolaborasi ini gitu. Dari Bu Eni mungkin singkat Bu, tolong, makasih. Ya, kalau kami berharap siapapun pemimpinnya, kiranya kolaborasi ini tetap berjalan, tetap berlaku gitu. Nah, juga harus diingat bahwa kampung adalah cikal bakal dari kota. Pembangunan bisa dilakukan tadi berdasarkan keadilan sosial. Artinya keadilan sosial ini biarkan kampung menjadi bagian dari pembangunan. Bukan ada pembangunan lalu kampung ini disingkirkan gitu. Oke, itu dalam Bu, dalam banget. Saya mungkin Mas Oji biar penutup karena dari Pemprov gitu ya. Jadi Elisa dulu, silakan Elisa, gimana nih supaya lanjut nih gitu. Ya, jadi saya kembali mengingatkan kampung itu masih sekitar 37% sampai 40% dari wilayah Jakarta. Nah, itu berarti itu yang membuat unik Jakarta. Lalu saya tawarkan juga sebenarnya supaya nanti terus berlanjut, ada 3 sebenarnya yang kita bisa belajar untuk melakukan urban regenerasi berdasarkan ciri khusus kampung itu. 1, bahwa harus mengedepankan tata kolektif atas sumber daya bersama, yaitu tadi tanah, dengan secara partisipasi yang aktif dan bermakna, lalu mengaktifkan kembali fungsi sosial properti, bahwa kampung susun itu mengaktifkan kembali.
Nah, yang ketiga itu lahan perkotaan harus diyakini sebagai sumber daya bersama. Nah, ini yang memang PR besar buat Pemprov, termasuk menyadari bahwa karena gini, kita punya potensi ke depan di mana ada beberapa hak guna bangunan di wilayah-wilayah sangat besar akan habis. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Pemprov untuk dikembalikan dan didistribusikan ulang. Nah, ini saya kembalikan PR-nya ke Pemprov, ke Pak Nur Fauzi. Oke, tinggal 1 menit Mas, sorry Mas ini ya. Harus closing-nya langsung nendang Mas. Langsung nendang. Ini, itu Pemda DKI bersama para ahli yang memberikan inspirasi, kemudian nasihat, ya, itu harus memperjuangkan yang disebut keadilan ruang dan hak atas kota buat masyarakat miskin khususnya. Organisasi yang masyarakat miskin seperti JRMK itu harus mengalami pembesaran sehingga punya kapasitas besar, bukan hanya bermimpi tetapi juga berpartisipasi dalam babak-babak mulai dari perumusan kebijakan untuk lokasi sampai pembangunan bagi satu kampung susun atau penataan permukiman yang ada di tempat masing-masing. Yang ketiga, Pemda bukan hanya dengan tim penggerak atau gugus tugas, dia harus punya satu kelembagaan khusus yang mengelola memastikan status penguasaan tanah kolektif dari warga kampung ini dan juga menghubungkan dengan pembangunan permukiman secara partisipatif. Ya, yang itu dalam beberapa contoh di negara lain seperti Thailand sudah ada kelembagaan itu. Nah, saya sedang berusaha supaya terdapat kelembagaan khusus untuk memastikan keberlanjutan kebijakan untuk keadilan ruang ataupun keadilan sosial pada ruang kota ini. Semangat Mas, semangat Bu Eni, semangat Elisa. Saya boleh tepuk tangan nggak? Ini asik banget soalnya. Oke, terima kasih. Ini sudah habis waktunya. Silahkan Mayfri, saya kembalikan waktunya ke Mayfri. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Evi dan seluruh pembicara pada hari ini di sesi ini. Kampung Kota ya, satu isu yang selalu menarik untuk dibicarakan. Karena bagaimanapun juga tadi dari datanya sudah disampaikan bahwa 37-40% dari Jakarta ini adalah kampung. Dan itulah yang harus menjadi satu hal yang lebih digali lagi karena itulah yang memperunik Jakarta ya. Dan kalau tadi kata-kata dari Pak Nur Fauzi adalah bagaimana kemudian nantinya status penguasaan tanah ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak punya status kepemilikan dari tanah tersebut. Harus diberikan berarti ya Pak ya. Dan yang menarik lainnya adalah bagaimana kampung ini adalah bagian dari pembangunan Jakarta. Dan pastinya semua hal itu bisa dicapai hanya jika seluruh kolaborasi ini bisa dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya unsur pemerintah saja tapi juga non-pemerintah termasuk diantaranya warga dari daerah tersebut ya, harus bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Evi, Mbak Eni, Mbak Elisa, Pak Nur Fauzi sudah bergabung. Di sore hari ini kita sama-sama menunggu nanti titik terangnya seperti apa diimplementasikan ya dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat selalu semuanya. Sama-sama Mayfri, terima kasih. Sama-sama. Ya, itulah tadi ya perbincangan kita dan pastinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mendorong semua pihak untuk bisa terus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Agar apa? Agar lebih maju dan berkembang pastinya. Ide kolaborasi untuk membangun Jakarta bisa juga Anda tuangkan pada fitur Collaboration Wall melalui website jdcn.plusjakarta.com. Jadi langsung sekarang kolaborasi, setiap dari Anda bisa juga menyumbangkan ide-ide ya. Dan pastinya JDCN Forum 2020 akan segera kembali dan kita akan kembali dengan satu topik yang mungkin jadi perhatian Anda semua nih. Ayo yang mungkin selama ini sekolah jarak jauh atau mungkin mengalami kesulitan saat PPDB. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali dengan topik berupa education. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan usai jeda.